Halo, selamat datang di podcast DP4 Popmas TV. Berbicara tentang podcast DP4 ini adalah salah satu program kerja dari bidang Infocom. Nah, podcast ini dibuat untuk menambah wawasan anggota dan masyarakat umum terkait dengan isu-isu pertanian, tentang kegiatan Popmas TV, dan informasi yang lebih bermanfaat lagi. Nah, podcast pertama ini adalah bertujuan untuk menambah wawasan terkait bagaimana menjadi generasi muda yang kritis, inovatif, serta memahami pentingnya berwirausaha. Bersama saya, Ayu Rani sebagai host podcast edisi pertama dengan tema How to be Entrepreneur for Young Generation. Nah, ini benar-benar bakal spesial banget karena kita kedatangan narasumber yang super keren, yaitu Mas Afif dari owner Equal Coffee sekaligus demisioner dari DP4. Halo Mas Afif. Halo, selamat sore. Selamat sore Mas. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik, sehat-sehat. Lagi sibuk apa nih? Lagi nggak sibuk ngapa-ngapain ya, lagi ngontrol di kafe aja sih. Gini Mas, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita berlanjut ke materi selanjutnya, boleh tuh spoiler sedikit tentang Mas Afif? Ya, mungkin perkenalan dulu ya. Jadi saya anggota Popmas TV itu sejak 2011, karena memang masuk kuliah juga angkatan 2011 di DP4, di UMM. Kalau dulu di kepengurusan Popmas TV, di DPW 4 saya anggota bidang kewirausahaan memang. Kemudian di tingkat nasional di MPA ya. Di MPA. Itu sih. Kalau sekarang aktivitasnya masih sibuk di industri kopi, baik itu roastery maupun di coffee shop. Itu sih. Oke. Boleh nih Mas cerita sedikit tentang sejarah singkat kehidupan Mas Afif, mulai dari kuliah sampai dengan ini terjun di bidang perkopian saat ini. Oh iya, kalau itu nggak singkat jadinya. Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa, santai aja. Ya, sebelumnya sorry dulu ya, karena saya terlalu santai mungkin. Ya menyesuaikan dengan aktivitas keseharian saya, bahwa saya juga aktivitasnya kan di ruang entertain ya, artinya kebutuhan bukan kebutuhan sekunder gitu. Jadi ruangnya sangat santai dan ya beginilah, sorry kalau teman-teman melihatnya pakai kaos gitu kan untuk acara Popmas TV. Kalau ngobrolin tentang perkuliahan, sebetulnya saya juga di masa-masa kuliah itu banyak di organisasi juga, ya di AMC, di BEM, di Senat Mahasiswa Fakultas, di organisasi ekstra juga. Itu sih. Itu kenapa juga gabung di Popmas TV, karena masih berkaitan dengan kebutuhan ruang berproses saya pribadi, juga teman-teman adik-adik tingkat terutama, karena kan harus ada ini ya, penerus tongkat estafet ya, harus ada yang menjadi jembatan. Nah, kebetulan di angkatan saya ada beberapa, saya, Gian, Anifatul, dan beberapa teman-teman yang lain. Itu sih. Dan Popmas TV juga jadi satu ruang berproses yang keren sih. Kalau di Popmas TV, saya juga nggak mungkin belajar dari teman-teman yang dari Jember, dari Lombok, dari Bali, ya nggak sih, dari Surabaya, UPN, Trunojoyo, Madura, gitu kan. Itu sih. Kenal teman-teman dari UB juga. Nah, jadi dari Popmas TV itu dapatnya karena kita dapat pemikiran dari banyak kota, gitu kan. Artinya informasi baru juga nggak hanya dari perkembangan industri di Malang aja. Itu sih. Oke. Terus ada lagi yang ini yang kelewat soal tentang sejarahnya Mas Afif gitu?
Ya, kalau urusan yang lain di luar organisasi, jadi karena saya juga dulu hobi di aktivitas advertising, Ya. desain grafis, bikin konten marketing gitu kan. Kemudian juga sempat kerja jadi desainer grafis juga di salah satu unit usaha kayak pelatihan leadership gitu. Itu sih. Jadi ruangnya akhirnya lebih ke aktivitas non formal gitu loh. Jadi keahlian organisasi, apa yang didapat di organisasi, kemudian jatuhnya ke ruang-ruang industri non formal. Nah, sampai keterusan setelah kuliah, karena saya pribadi memang setelah selesai kuliah itu lumayan untuk terjun di dunia berusaha gitu, karena memang sudah tidak ada niatan untuk mau daftar kerja di perusahaan gitu. Jadi memang dari awal niatnya aku mau usaha gimana pun caranya, entah bentuk unit usahanya apa, apakah itu akan sesuai dengan passion, sesuai dengan keahlian atau seperti apa, tapi memang dari awal fokusnya untuk berwirausaha. Nah, ini Mas, saya pengen tahu nih, kenapa dicetuskan nama Equal Cafe? Ini pasti ada sejarahnya juga nih, pasti. Oh ya, jadi kalau sejarah lucunya, gitu, maksudnya bercandaannya kita, karena awal itu bikin dengan teman-teman satu kampus, anggota PMSP juga, ada Mbak Pepi angkatan 2010 dan Kian Govario itu angkatan 2011, satu kelas sama saya. Itu kan kita bikin namanya Dalu, karena kita awal bukanya malam doang. Itu sih. Terus begitu kita buka malam doang, udah rame kan, malamnya rame. Terus itu siangnya ternyata kok sepi. Akhirnya kita kasih nama, oke deh, kita kasih nama Equal biar malam rame, siang juga rame, sama-sama rame gitu. Tapi itu hanya sekedar guyon ya. Tapi di ruang yang lain sebetulnya kalau kita ngobrolin nama, kenapa dikasih nama Equal? Karena kita ingin bahwa semua orang itu sebetulnya punya kesempatan yang sama gitu, sehingga semua orang yang berproses di dalam Equal sebagai wadah untuk sebagai perahu untuk kita berlayar itu, semua orang, baik saya sebagai pemilik, kemudian teman-teman yang kerja di sini itu semua punya kesempatan yang sama untuk belajar, untuk berproses, dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Pun begitu juga ketika ada customer yang kesini, bahwa kita menganggap semua customer itu sama, kita harus memberikan hak yang sama kepada mereka, nggak pilih-pilih loh, nggak yang kayak misalnya ada pejabat yang kesini terus kita pelayanannya berbeda dari customer yang pada umumnya. Mau customer yang belanjanya sedikit, mau customer yang belanjanya banyak, itu sama perlakuannya. Dan kita juga punya gambaran bahwa pada prinsipnya semua orang itu, baik kita yang sedang mengelola maupun customer yang datang di sini, punya kesamaan visi bahwa semua orang ingin berkembang, sehingga kita kasih nama Equal. Jadi ini berbicara tentang berbisnis nih ya Mas ya. Nah, pasti ada faktor peluang sama faktor resikonya ya kan. Nah, Mas Afif ini bagaimana cara menghadapi dua faktor tersebut saat memulai usaha gitu? Faktor peluang itu pasti ada ya, dan banyak sekali, apalagi dengan kemajuan teknologi di semua sektor industri akan muncul lebih banyak masalah, dan ketika muncul lebih banyak masalah artinya muncul lebih banyak peluang bisnis gitu ya. Itu nanti berhubungan dengan daya kreativitas kita untuk membaca peluang dan membaca kesempatan, gitu sih. Kemudian kalau resiko sebetulnya untuk yang masih muda, apalagi teman-teman ketika belum berpikir bahwa ada tanggungan keluarga dan segala macam, sebetulnya jauh lebih minim resikonya gitu loh. Karena ketika gagal, teman-teman dapat pembelajaran. Ketika berhasil, alhamdulillah itu bonus gitu loh. Jadi ketika kita ngomongin resiko, barangkali yang akan dihadapi secara langsung adalah bahwa
ketika kita membangun bisnis di awal itu nggak akan langsung mulus lancar kemudian enak gitu, karena pasti ada lika-likunya, ada naik turunnya gitu sih. Jadi harus betul-betul punya mental yang tangguh ketika menghadapi kenyataan bahwa kayak misal di awal nih, teman-teman yang lain yang satu angkatan atau mungkin di atasnya sedikit, di bawahnya sedikit gitu kan, mereka begitu lulus dapat perusahaan, udah dapat gaji gede, sedangkan kita ketika mulai usaha di awal pasti akan merangkak dulu, nggak langsung sukses gitu sih. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berpikir pada masa kuliah bahwa kalau kita bikin usaha, habis itu waktu kita luang, longgar, banyak, padahal itu 180 derajat berbanding terbalik. Jadi kalau kita mulai usaha di awal pasti 24 jam itu yo kerja. Sehari 24 jam itu yo nggak cukup. Kalau dikasih 30 jam ya 30 jam kita kerja. Mungkin gitu. Jadi yo ngebangun mental itu dulu sih. Resikonya pasti ya pusing, ya capek, tapi ada satu kenikmatan tersendiri ketika kita mencapai goals yang kita inginkan gitu. Itu satu kepuasan tersendiri lah. Terus bagaimana cara Mas Afif untuk mengembangkan ide ini? Kenapa kok memilih kopi sebagai alternatif bisnisnya Mas gitu? Selain dari hobi dari Mas Afif juga hobi menyeduh kopi, terus hobi memilah-milah kopi gitu. Gini sih, kalau ngomongin itu ya, kenapa kita memulai satu bisnis gitu. Jadi gini, aku percaya bahwa semua orang itu pasti punya mimpi, semua orang itu punya goals yang ingin dicapai. Gak ada orang yang nggak punya goals. Kayaknya kebangetan banget ya kalau sampai ada orang yang itu nggak punya goals. Cuma kadang-kala ketika orang udah punya goals, teman-teman di usia muda, fresh graduate lah rata-rata, itu nggak ngerti cara mencapai goals itu kayak gimana. Jadi ini juga sering tak sampaikan ke adik-adik ya, kalau misal kita diskusi di sini ngobrol gitu kan, bahwa ketika kita punya goals, kita punya mimpi, kita punya dream gitu, kita juga harus menaruh reason, kita harus menaruh landasan dasar kenapa kok kita punya mimpi itu gitu, sehingga ada value yang dijaga gitu. Kalau kita berproses mengejar goals dengan value, insya Allah bisa konsisten untuk tetap di dalam jalur yang kita inginkan gitu sih. Tapi itu sih yang repot ketika kita nggak punya value yang kita pegang. Jadi harus ada value dulu untuk ngejar goals yang kita inginkan, untuk ngejar mimpi yang kita inginkan. Kayak sederhananya gini, misal aku goalsku aku pengen punya bisnis sendiri gitu, tapi aku juga punya value yang aku pegang bahwa semua yang ingin kita capai dalam kehidupan kita pasti butuh proses. Yang pertama, semua proses itu harus ada progres gitu. Itu sih. Dan ketika kita ngomong mau mencapai goals kita, aku sendiri sih berpikir bahwa apapun yang ku capai itu bukan untuk mengisi penuh perut sendiri. Benar-benar. Tuh. Sih. Jadi ada asas kebermanfaatan, entah itu untuk orang-orang terdekat atau untuk orang-orang yang lebih luas. Itu sih. Jadi mungkin hal-hal sederhana, value-value yang seperti itu di teman-teman pasti punya. Cuma barangkali itu perlu dirangkai supaya lebih sistematis, ya, supaya lebih jelas lah, lebih bisa dipegang. Itu nggak hanya sekedar angan-angan. Terus yang selanjutnya adalah kita harus mengetahui skills yang kita punya gitu. Nah, ada banyak ini ya,
mungkin aku juga pernah mengalami kekeliruan semacam itu, yang ketika kita udah selesai kuliah, udah selesai atau mungkin di semester akhir lah ya, terus masih bingung mendalami diri sendiri, masih belum ngerti sebetulnya skillsku itu apa sih. Pernah nggak coba teman-teman masing-masing gini, mengingat diri sendiri, sebetulnya keahlianku itu apa sih yang betul-betul aku jago di situ. Nah, itu yang sulit, Mas. Kadang kita susah untuk mengenali diri sendiri gitu. Aku ini passion-nya apa gitu kan pastinya. Ya, itu sih. Passion-nya apa, skillku apa, yang aku suka itu apa gitu. Nah, sebetulnya itu perlu teman-teman pelajari dan perlu dibangun dari awal. Dalam artian gini, teman-teman 1 sampai semester 8, 9, 10 atau sampai 14 gitu kan. Itu kan ada banyak banget ya yang kita pelajari. Dan itu sangat universal, artinya tidak menjurus ke salah satu bidang atau salah satu keahlian tertentu di industri agribisnis gitu kan. Nah, itu yang seharusnya kita semua secara pribadi dari awal itu udah mulai memilih, aku mau belajar di mana gitu sih. Mungkin kalau aku dulu belajar memilih itu dengan ketidaksengajaan ya, karena awalnya memang lebih seneng ke konten advertising gitu kan, bikin desain, bikin logo, bikin konten bikin packaging kayak gitu. Nah, jadi akhirnya ngarahnya ke situ, ngarahnya untuk bikin produk gitu kan. Itu sih. Tapi itu satu keahlian tersendiri yang akhirnya menciptakan portofolio. Karena ketika kita udah lulus kuliah, kita mau terjun di bidang manapun, entah itu mau ke perusahaan, entah itu mau ke solo karir gitu ya, mau berkarir secara pribadi atau mau bikin bisnis sendiri, itu pasti kita butuh yang namanya portofolio untuk bisa memberikan kepercayaan kepada orang, klien, perusahaan gitu. Ada cerita gini, temanku kemarin, aku habis ngobrol dengan orang di salah satu perusahaan yang dia udah jabatannya level manager ya. Jadi dulu ceritanya dia waktu daftar di perusahaan, ijazah S1-nya belum keluar gitu, karena ininya banyak mata kuliahnya masih banyak lah yang belum selesai. Tapi semua saingannya itu semua udah punya ijazah S1. Cuma dia satu-satunya yang diterima bukan karena dia punya ijazah, tapi karena dia punya portofolio yang banyak. Sih. Teman-teman mumpung masih di ruang belajar di kampus, di organisasi, banyakin portofolio, entah dimanapun, di bidang keahlian manapun ya, sesuai dengan skills dan passion teman-teman masing-masing. Itu sih. Kenapa kok aku milihnya ke kopi? Ya karena memang dari awal, yang pertama dari awal aku udah seneng bisnis, udah seneng jual beli, udah seneng dagang, udah seneng transaksi. Ya, yang kedua kopi jadi salah satu kebutuhan pokok aku secara personal, secara pribadi, itu sih. Jadi udah sebelumnya kopi itu udah sebelum buka kedai itu masih kuliah juga udah seneng mainan kopi. Yang akhirnya karena untuk bikin coffee shop atau bikin kedai kopi waktu itu yang masih kecil itu kan, itu bisa kulakukan semuanya, baik dari manajemen yang ku pelajari di organisasi, dari sisi marketing, dari sisi branding yang udah dipelajari dari bikin konten marketing gitu kan, terus dari negosiasi gitu kan, market juga udah ada, akhirnya bikinlah kafe yang dibantu juga sama Mbak Pepi sama Gian waktu itu awal-awal kita buka.
Tapi ini memang salah satu ini ya, bisa dibilang barangkali ini passion ya. Alhamdulillah bekerja di passion yang yang sesuai. pas. Ya. Oke. Kita lanjut. Ada nggak sih tips dan trik yang dapat diberikan Mas Afif untuk generasi muda yang dalam memulai usaha bisnis baru gitu? Ya, jadi skills itu bisa teman-teman coba analisa mulai dari sekarang supaya ketika teman-teman mau bikin bisnis itu sesuai dengan skills teman-teman, gitu, sesuai dengan keahlian teman-teman, sesuai dengan keahlian kita masing-masing, gitu sih. Karena kadang-kala kita kalau mau bikin produk itu asal bikin sesuai dengan keinginan sendiri, tapi sebetulnya produk itu nggak dibutuhkan sama market, produk itu nggak diminati sama market, gitu sih. Nah, salah satu sederhana yang bisa kita lakukan ketika kita ngomongin keahlian kita, itu coba kita analisa. Sebetulnya keahlian kita itu bisa, yang pertama, menghasilkan barang yang bagus atau enggak, gitu. Hasil kerja kita itu bagus apa enggak, itu sih. Yang kedua, apresiatif atau enggak hasil kerja kita. Misal nih kita bikin lukisan, misal aku bisa ngelukis nih, skillsnya melukis. Hasil lukisannya bagus atau enggak? Hasil lukisan bagus atau enggak itu bukan hanya menurut sendiri ya, tapi bisa dilihat dari respon orang ketika melihat hasil karya kita, ya enggak? Yang kedua, apresiatif atau enggak. Teman-teman bisa ngetes, ada enggak orang yang mau bayar hasil karya kita? Tuh. Jadi ada kalau ada orang yang mau bayar hasil karya kita, artinya hasil karya kita cukup apresiatif, gitu sih. Secara fungsi untuk orang lain itu perlu dibutuhkan, gitu sih. Yang ketiga, timetable. Jadi kita mengerjakannya dengan waktu yang cepat atau dengan waktu yang lama, gitu sih. Nah, kalau kita bisa bikin karya bagus, bisa bikin produk bagus, diterima sama orang, tapi bikinnya lama, gitu. Sehingga dalam jangka waktu 1 bulan kita nggak bisa produksi yang banyak atau mungkin sesuai dengan kebutuhan market atau mungkin di bawah target yang kita capai, gitu. Karena kalau misal kita nggak bisa cekatan, ya wassalam gitu loh. Artinya keahlian itu hanya sekedar untuk main-main aja, nggak bisa leluasa ya, nggak bisa fleksibel untuk bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Pasti. Yang keempat ya manfaat. Pasti. Jadi keahlian kita itu bisa ngasih manfaat nggak sih sama orang lain? Bisa memberikan solusi atas permasalahan yang dialami sama orang apa atau enggak. Nah, mungkin itu sih yang bisa dipakai untuk coba menganalisa sebetulnya keahlian kita, skills kita itu di bidang apa, di sektor industri apa, gitu. Karena kalau kita ngomongin agribisnis, agrokompleks, itu kan luas banget ya. Udah ada sektor pangan, sektor pakan, sektor farmasi, kemudian sektor tekstil juga ke sana arahnya. Dari sektor industri itu macam industrinya banyak, layer kebutuhan tenaga ahlinya juga banyak kan, macam-macam. Nah, teman-teman bisa memilih dari awal untuk ketika udah milih bidang keahlian yang ingin dipelajari, udah fokuslah belajar di situ, fokus di satu bidang keahlian tertentu. Itu sih. Sorry, mute suaranya. Apa sih yang membuat beda coffee shop-nya Emas daripada coffee shop lainnya? Kan zaman sekarang tuh ya berjamur coffee shop di apalagi di Malang kan ya, pasti banyak tuh.
apa yang membuat beda dari coffee shop-nya Equal Cafe ini daripada coffee shop yang lain gitu? Yang membuat beda. Sebelum kita ngomong soal perbedaan, barangkali begini teman-teman ya. Ketika kita mulai awal membangun bisnis, membangun usaha, sebetulnya tidak perlu terlalu risau untuk memikirkan diferensiasi bisnis gitu. Itu sih. Yang pertama itu sih, karena ketika kita memikirkan diferensiasi bisnis, bisnis yang sudah berkembang di dunia ini itu udah banyak banget, dan untuk mencari diferensiasi itu sulitnya minta ampun, gitu loh. Itu sih yang pertama. Sehingga ketika teman-teman mau mencoba membangun bisnis, sebetulnya udahlah, pikirkan dulu masalah yang di masyarakat apa, yang di lapangan apa, mereka butuh solusi apa, yang bisa kita sediakan solusinya apa, gitu. Dan secara kalkulasi bisnis, atau mungkin teman-teman lebih familiar ke ROI ya, return of investment ya, itu masih masuk atau enggak, gitu loh. Peluang marketnya kita bisa ambil persentasenya berapa, gitu sih. Sebetulnya nggak perlu pikir diferensiasi dulu. Diferensiasi itu bisa kita kembangkan sembari proses berjalannya bisnis yang kita kerjakan. Itu. Nah, kalau ngomongin diferensiasi, dulu kita bikinnya gini, ketika di awal kita bikin Equal ya, coffee shop, cafe itu rata-rata mereka ada di tengah kota atau di tengah keramaian, dekat kampus, kemudian di dekat ini ya, di dekat kos-kosan anak-anak gitu kan. Sehingga kita bikin cafe, coffee shop yang mencari lahan di pinggiran, itu loh, di pinggir sawah yang menyendiri. Dulu kita soalnya bikin cafe itu daerahnya nggak seramai kayak sekarang ini loh maksudnya. Gitu loh. Nah, kemudian akhirnya kita bikin nih di pinggir sawah menyendiri yang sampai orang bertanya-tanya, ini orang gila ya, ngapain sih buka kafe di tengah sawah sendiri, gak ada temennya, gitu kan? Mosok yo laku. Ada banyak pertanyaan seperti itu. Entah itu orang yang datang ngopi, entah itu teman-teman sendiri, gitu kan? Cuma pada waktu itu aku melihat peluang bahwa orang ngopi saat itu adalah, aku menganggapnya mereka orang-orang yang lagi suntuk ya, butuh hiburan, butuh tempat tenang untuk representasikan sesuatu yang sedang ada dalam pikiran mereka, sehingga mereka butuh tempat tenang. Akhirnya kita cari tempat yang agak pinggir nih, nggak terlalu di tengah, nggak bising sama jalanan. Yang pertama. Yang kedua, masalah akses kendaraan, aman lah. Anak-anak 2016 itu hampir semua orang udah pakai motor, gitu loh. Jadi masalah jarak nggak ada masalah. Toh yang nggak ada motor bisa dibonceng sama temannya. Masalah publishing, sosialisasi, branding, kita kan udah punya media sosial, udah punya WA juga, udah punya Facebook, Instagram udah ada gitu kan, jadi bisa melalui media sosial. Jadi aman lah persoalan itu. Nah, kita putuskan untuk cari tempat yang minggir, yang tenang. Tapi seiring berkembangnya industri kopi, kan semakin banyak nih orang yang akhirnya, oh iya, cari tempat yang minggir, yang tenang, yang bisa santai gitu kan. Akhirnya diferensiasi itu udah nggak ada artinya lagi, karena udah banyak yang bikin juga, ya kan. Akhirnya mau nggak mau kan kita harus mencari inovasi baru lah. Artinya kreativitas nggak boleh berhenti, karena ketika kita bikin satu gebrakan, terus lihat orang lain bahwa itu menarik, pasti akan banyak yang mengikuti. Itu. Kemudian kita bikin lagi satu gebrakan lagi di daerah sini, kita bikin coffee shop yang lebih proper daripada kompetitor di lingkungan terdekat lah ya, atau di jangkauan marketnya lah, radius 5 km gitulah ya. Tuh, kita coba lebih proper lagi untuk nyediain kopi dengan kopi yang roasting sendiri gitu kan. Yang kan kalau orang biasanya bikin coffee shop, kopinya masih disuplai sama supplier kan. Nah, itu kita udah coba pakai diferensiasi bahwa kita
mitra sama petani untuk bisa di roasting sendiri sama kita, sama Equal, kemudian dipasarkan langsung. Jadi orang ngopi itu udah tahu bahwa kopinya nggak langsung dari petani, Equal, langsung customer gitu loh. Artinya itu secara kualitas kita juga bisa kontrol, QC-nya bisa lebih bagus gitu. Itu sih. Kemudian nggak lama diferensiasi itu juga banyak orang yang melakukan hal yang sama gitu loh. Jadi diferensiasi itu akan selalu berkembang sebetulnya, nggak bisa bertahan lama. Itu sih. Yang pada akhirnya ya kita harus selalu melakukan diferensiasi di setiap momen. Itu sih. Kayak contoh hal sederhana begini. Pernah nggak berpikir bahwa anak-anak sekarang yang datang ke kafe, mereka harus penampilan yang meyakinkan. Mereka harus yakin bahwa dia harus dilihat ganteng dan cantik di depan orang-orang lain yang ngopi. Ya, kamu kalau ke kafe pasti pakaiannya bagus, dandan cantik, ya. Dan semua orang mayoritas begitu. Iya, benar. Ya, sampai akhirnya aku bikin sesuatu yang nyeleneh, taruh kaca di depan meja bar. Semua orang bertanya-tanya, Mas, ngapain sih taruh kaca di depan meja bar? Dan kamu tahu efeknya? Orang mau ngopi, pesen minuman, terus ngaca. Karena dia harus memastikan diri bahwa ketika dia duduk di antara sekian banyak customer, dia udah yakin bahwa dia pede dan dia kelihatan cantik. Benar. Gitu. Ya. Dan hal itu awalnya nggak banyak orang melakukan dan nggak banyak orang berpikir hal-hal yang sepertinya sama sekali nggak berhubungan dengan minuman, makanan, fasilitas tempat duduk. Kan kalau kita ngomongin coffee shop sekarang, colokan, wifi itu udah hal yang lumrah lah, bukan sesuatu diferensiasi lagi lah. Jadi hal-hal yang di luar nalar itu loh. Yang kedua, awal aku bikin kedai kopi, yang pertama saya perhatikan adalah toilet harus bersih, toilet harus nyaman gitu loh. Jadi itu mungkin diferensiasi yang kelihatannya nggak fungsi sekali gitu. Tapi pernah nggak sih teman-teman mikir bahwa ketika kita mau ke kafe terus ngebayangin toiletnya dulu, nanti aku kalau kebelet pipis ke toiletnya nyaman nggak ya? Gitu ya. Jadi di awal kita bikin sesuatu yang mungkin di luar pemikiran orang ya, agak aneh gitu. Sampai pernah kebayang nggak sih di coffee shop ada timbangan? Nggak ada Mas kayaknya. Jarang banget kalau di coffee shop ada timbangan. Jadi saya pernah bikin satu, mungkin itu iseng ya, iseng, tapi memang itu ngefek gitu loh. Karena aku taruh timbangan di depan kasir, di depan meja bar, supaya orang ketika pesan makanan, minuman itu juga bisa sambil kontrol berat badan dia gitu. Gitu sih. Jadi orang kalau langsung iya. Dan mereka sengaja datang ke sini karena oh iya di sini ada timbangannya. Jadi aku bisa sekalian nimbang badan terus ngopi gitu loh. Ya, konsepnya apa Mas kok ditaruh timbangan di situ gitu Mas? Selain untuk menimbang berat badan para customer yang datang gitu. Apa konsepnya? Ini deh. Kamu kalau lagi beli obat di apotek, terus ada timbangan nganggur, timbang badan nggak? Iya sih Mas. Nggak butuh timbang. Karena penasaran dengan kondisi berat badan. Sebetulnya manusia itu semua punya rasa penasaran terhadap dirinya sendiri loh, yang berkaitan dengan fisik. Maksudnya entah itu yang dia mungkin agak gemuk atau dia yang kurus gitu. Tapi semua orang punya rasa penasaran tentang sebetulnya tinggiku itu berapa sih. Kalau sekarang mungkin nggak mau lah
sengaja cari meteran atau cari alat pengukur tinggi badan gitu. Tapi kalau lagi nganggur nih, terus tiba-tiba lihat nih ada alat pengukur tinggi badan gitu kan mesti coba sih ngukur berapa, ada timbangan nih nganggur gitu kan. Tapi itu jadi pengingat tersendiri bahwa oh ya ke equal ada timbangan sekalian lah ke sana gitu. Jadi hal-hal yang barangkali sama sekali nggak berhubungan sama makanan, minuman, kopi dan yang lainnya gitu. Itu. Tapi memang di sisi lain kita juga harus memberikan karakter yang kuat di equal bahwa jadi karakternya pasti di sini. Kalau di sini ya karakternya ini ya, orang kalau mau cari kopi yang enak gitu, yang layak banget buat dinikmati gitu, yang sesuai sama standarisasi internasional di industri kopi ya kayak equal gitu sih. Jadi sekalipun seumpama kita bikin harga yang lebih tinggi dari kompetitor itu nggak ada masalah, karena masalah kita adalah gimana caranya kopi ini kualitasnya udah betul-betul sesuai dengan standarisasi internasional di kopi. Itu sih. Jadi persoalan orang mau perang harga, mau bikin diskon murah-murahan, kita udah ada masalah. Kecuali kita menemukan kopi yang lebih enak, ada kopi yang lebih enak, baru kita kepikiran gimana caranya kita bisa bikin lebih enak. Gitu sih. Kalau boleh tahu, Equal Cafe ini udah berdiri sejak kapan, Mas? Udah berapa tahun? Kita udah baru mau tahun kelima ya. Ini tahun kelima ini, tahun kelima. Mantap tuh. Boleh nih, anggota DPW 4 yang daerah Malang atau daerah sekitar Malang itu ke tempatnya Mas Afif untuk sharing-sharing lebih lagi gitu. Boleh banget, silakan. Teman-teman biasanya yang di daerah sini juga datang sini, malah ada anggota DPW 4 yang jadi anggota tim saya kok di Equal kok. Ya, kemarin kalau nggak salah ikut Padma ya dia ya, si Preti. Ya, Preti Zina. Sekarang juga lagi kerja. Dia chef di sini. Ya, jadi yang bikin makanan berat, ada ramen, bebek goreng, ayam bakar, ayam goreng gitu kan, pasta gitu kan. Ya. Inilah ahlinya. Jadi gini Mas, kita sudah di penghujung acara nih ya. Terima kasih untuk sharing-sharingnya, terus terima kasih untuk Mas Afifnya juga telah memberikan tips dan trik untuk menjadi pengusaha muda tadi. Nah, baik Mas Afif, sebagai penutup, mungkin dari Mas Afif juga ingin memberikan beberapa kata untuk para pendengar kita. Mungkin lebih ke konsistensi teman-teman ketika menjalani proses di satu bidang tertentu ya. Jadi jangan berhenti, semangat untuk mengejar apa yang teman-teman inginkan. Kalau capek istirahat, tapi jangan nyerah. Ya benar. Ya. Jadi, kalau capek ngopi dulu, nanti lanjut lagi. Oke, Mas. Sudah? Ada tambahan lagi dari Mas Afif? Cukup. Itu aja. Nanti teman-teman biar fresh lagi pikirannya. Fresh lagi, ngejar semangat lagi bikin proyeknya, bikin karyanya. Karena aku percaya bahwa teman-teman semua sebetulnya punya keahlian masing-masing, punya value masing-masing, dan punya kemampuan luar biasa yang ada di dalam dirinya masing-masing. Oke teman-teman, untuk closing statement dari saya, wirausahawan sejati fokus mengejar peluang bisnis, sedangkan wirausahawan biasa fokus mengejar uang. Kualitas hidup yang sesungguhnya adalah seperti kualitas kopi dalam cangkir, apapun bentuk dan kualitas cangkirnya, kopi yang baik tetap terasa nikmat bagi para penyedupnya. Untuk menutup episode kita kali ini, marilah kita jargon bersama.
Salam profesi, Popmas Happy Jaya. Terima kasih, sampai ketemu di podcast edisi 2. See you. Oke Mas Afif, terima kasih banyak ya atas kerjasamanya. Terima kasih banyak Mas Afif. Mungkin Ya, sama-sama. dia ada beberapa salah kata.